Selamat datang di podcast Hima Hukum. Selamat siang semua untuk mahasiswa hukum yang ada di Unsuri. Ini kita bincang-bincang santai dengan Kosma semester 1, Mbak Delia. Apa kabar Mbak Delia? Alhamdulillah baik. Oke. Mungkin kita bisa bincang-bincang santai dengan Kosma semester 1, Mbak Delia, tentang gimana bisa masuk Unsuri ini. Ini saya cerita atau gimana? Ya nggak apa-apa, Oh. keluarkan semua aja tentang Unsuri gitu, positifnya dan negatifnya gitu. Pertama awal saya kuliah di Unsuri, yang pertama sih pasti pilihan kedua ya. Pilihan kedua, awalnya saya tuh kan masuk SNMPTN jalur undangan, terus juga sama masuk SPAN-PTKIN. Cuman kalau yang SNM itu saya nggak keterima, terus habis itu yang SPAN-PTKIN itu keterima tapi di Jogja, Sunan Kalijaga, terus nggak dibolehin sama orang tua. Terus habis itu mau ikut kedinasan juga itu di STAN, karena tahun ini itu STAN tutup. Akhirnya orang tua saya bilang, wis tibangane kamu gak lapo-lapo, mending kuliah gitu kan. Terus habis itu kuliah di mana kan gitu. SBM aku nggak ikut. SBM kan banyak banget kayak syarat-syaratnya, harus rapid, swab gitu kan. Waktu itu emang nggak ada niatan ikut SBM, cuman ikut kedinasan STAN itu, tapi ya itu tadi tutup. Terus akhirnya saya cari perkuliahan aslinya di Unusa, ikut teman-teman. Cuman di Unusa itu gak jadi, soalnya aku nggak suka kesehatan gitu. Terus habis itu di Unmu itu nggak jadi, soalnya kenapa ya waktu itu lupa, pokoknya di Unmu nggak jadi. Terus akhirnya di Unsuri itu kebetulan juga ada beasiswa aslinya bukan masuk di Fakultas Hukum sih, di Teknik Sipil. Terus akhirnya setelah aku juga suka politik, suka dengar isu-isu negara juga kan. Akhirnya kakak saya menyarankan untuk di Fakultas Hukum gitu. Akhirnya saya pilih rolling dari di Fakultas Teknik di Fakultas Hukum Unsuri gitu. Oh gitu. Ini mungkin awal pertama kali masuk di Fakultas Hukum. Apa gambarannya Mbak Dila untuk kedepannya yang harus diperbaiki, terutama kayak dosen-dosennya atau kayak fasilitasnya anak hukum gitu? Oh gitu. Ya santai aja. Iya, santai ini. Gambaran untuk kedepannya sih yang pertama itu lebih profesional sih kalau dari pihak dosennya, karena kan banyak dosen di Unsuri itu kayak dari nilai, terus jam apa ya namanya, kayak jam masuk kuliah itu kayak gimana ya, kalau pas ada COVID-19 ini kayak ya saya kaget gitu kan, jadi maba Unsuri, apalagi di Fakultas Hukum yang notabene itu beda banget sama fakultas yang lain kalau saya nilainya ya Mas ya gitu. Gambaran saya ke depannya sih ya itu lebih profesional aja, dari jam mengajar, terus nilai, terus ya semuanya sih. Untuk fasilitasnya gimana? Kayak fasilitasnya kayak di ruangan atau yang untuk kita peroleh, kita sebagai mahasiswa itu apa yang selama ini kamu terima? Kayak fasilitas kayak apa kayak yang belum ada yang kalau fasilitas kan saya kan masih maba, jadi masih belum tahu dan masih belum diberitahu gitu loh, apa sebenarnya apa sih fasilitas ketika kita kuliah di sini. Kan kita masih maba dan kita kan juga online gitu, jarang banget kan mahasiswa yang online terus ke sini, paling cuman ada kayak kepentingan itu. Jadi untuk kedepannya gimana ya, saya juga belum tahu fasilitasnya itu apa gitu.
mungkin bisa diberitahu dari Mas Anam sebenarnya fasilitasnya itu apa sih gitu. Jadi kan saya ada gambaran gitu. Siap. Untuk fasilitasnya ya belum memenuhi sih. Kayak di pengadilan semu kan habis direnovasi, mungkin di semester 6 tuh baru bisa dipakai. Tapi kalau mau dipakai untuk semester 2, 3 ya kita arahnya ke Hima, minta request gitu bisa dipakai gitu. Soalnya kita kan kunci pengadilan semu yang bawa sekarang Hima. Jadi kalau pingin ke punya acara atau gimana pelatihan sidang, kita bisa pakai di pengadilan semu. Pakai aja tiap hari gak apa-apa, daripada kosong kan hantu-hantu nanti yang pakai. Oh gitu. Gimana? Bukannya pas dari awal yang pas penyampaian apa sih PKKMB fakultas iya. itu kan Kaprodi atau apa gitu bilang katanya peradilan semu kan untuk semester 7 sama 8. Iya enggak sih? Untuk pelajarannya itu emang di semester 6. Tapi kita kan sebelum kita ke semester 6 kita kan bisa belajar dulu ya. Apa sih pengadilan semu itu gitu. Apa aja gitu. Kalau nanti udah semester 6 kan kita langsung ke inti-intinya aja gitu. Kalau bisa itu langsung di-share aja di dosennya. Biar lebih enak gitu. Kalau kita nunggu semester 6 ya kan longgar gitu kan kurang gimana gitu tentang apa sih pengadilan semu itu. Yang ada tata caranya apa aja, isi-isinya itu apa aja kan gitu. Untuk pelajarannya yang ini kan sekarang kan lagi COVID gitu ya. Kita kan sebagai mahasiswa kan bukan nilai yang kita ambil dari awal kan. Meskipun tapi pelajarannya apa yang kita selama ini Mbak Delia yang tempuh, yang dapat dari dosen-dosen atau Mbak Delia ya tanya-tanya ke atasan-atasan gitu. Gimana? Kalau untuk pelajaran sih saya ambilnya bukan dari penyampaian dosen. Jadi dosen itu Mas di Unsuri itu kan kadang-kadang itu banyak banget yang nggak masuk. Padahal di situ ada jamnya. Tapi sedemikian mungkin kan saya kuliah ambilnya ilmu, kan bukan sebenarnya kan ambilnya lebihnya ke ilmu. Jadi percuma kan kita kuliah kalau kita nggak tahu ilmunya kan gitu. Jadi untuk pelajarannya saya nggak ambil dari penyampaian dosen pada waktu dosen itu mengajar gitu. Jadi saya kadang ambil dari kakak kelas, terus dari kadang juga ikut jam kuliahnya di universitas lain gitu. Terus kadang juga baca-baca buku seperti apa yang diomongkan sama dosen gitu. Akhirnya catat. Sebenarnya kalau jurusan hukum sih lebih banyak kecatatannya sih kalau saya kan bukan kan dari otak terus kita tulis gitu kan. Kalau kita nggak nulis kan kita sama aja apa ilmu yang kita dapat kan gitu. Jadi bukan sama orangnya yang ganteng-ganteng. Oh enggak. Siap. Enggak kok Mas. Siap. Jadi diminum dulu Mbak Delia. Iya, nanti aja. Oh ya, saya tak minum dulu ya. Iya, silakan. 2,000 years later. Pertanyaan selanjutnya nih, gak apa-apa kita bincang-bincang santai kan Mbak Delia? Iya, gak apa-apa. Sama maghrib juga gak apa-apa. Siap. Kan gini, kita kan sebagai fakultas orang mahasiswa hukum, cocok gak sih mahasiswa hukum? Cocok gak sih kita ikut ke organisasi? Kan di kampus Unsur kan banyak organisasi kayak internal dan eksternal, ada yang UKM itu. Cocok nggak sih anak hukum udah masuk di setiap ke organisasi itu? Menurut Mbak Delia, cocok apa enggak sih? Cocok kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya itu cocok banget karena kita kan mahasiswa hukum yang notabene itu nanti kedepannya kita itu pasti apa ya, kalau bahasa Jawanya gombol orang lain gitu kan. Kalau kita nggak diasah dari sekarang, kalau besok itu gimana? Kalau kita di organisasi belajar public speaking, belajar ilmu yang belum kita dapatkan gitu. Jadi ketika kita nggak ikut organisasi, terus kita dapatnya ilmu, terus buat apa kan gitu? Kan harus diasah lagi kan, banyak ilmu. Meskipun ilmu itu bukan di hukum saja, kan kita harus galinya itu di beberapa tempat juga kan gitu. Lebih detiknya itu bertemu orang lain, bertemu orang baru gitu sih. Jadi ya cocok banget sih kalau anak hukum ikut-ikut organisasi,
internal maupun eksternal kan, gitu aja sih. Yang penting bisa bagi waktu di sini. Nice. Karena kan kuliah itu kan nggak harus melulu tentang nilai sama IPK, tentang apa yang kita temui, apa yang kita jumpai, apa yang kita pelajari selain di mata kuliah ini. Itu sih kalau saya. Oke, mungkin ini ada pertanyaan ya agak sulit sih. Ujian mana? Ya kayak mungkin pengalamannya Mbak Dia yang ikut ke sana ini mungkin bisa menjawab ini. Soalnya gini, ini kan zamannya kan udah modern gitu, kayak udah kayak apa, internetnya udah maju semua gitu. Ini sebagai anak hukum Mbak Delia tuh bisa nggak cara menghambat kayak hoa, kayak perusuh-perusuh itu ke kampus itu gimana cara Mbak Delia untuk menanggapi gitu? Maksudnya, Kan sekarang kan banyak yang kasus, contoh kemarin kan kayak Omnibus Law itu tagnya belum masuk udah keluar semua kayak gini kemarin gitu. Terus sekarang kan banyak kasus-kasus tentang ya di media kan banyak yang kayak kurang gitu. Contoh kayak di UU IT gitu kan ada banyak gitu. Kan pasti sebagai anak hukum kan pertahanan awal dari kampus itu gimana menurut Mbak Delia tuh untuk apa kasus-kasus itu masuk di kampus itu gimana ya cara menyegahnya untuk yang emang benar valid itu kasus itu. Hoaxnya ini hoax tentang kampus atau hoax tentang umum? Ini tentang umum masuk yang di kampus Unsuri gitu kan pasti masuk di kampus kan. Iya. Soalnya kita kan lihat di internet kan semakin tahun ke tahun kan mesti maju kan. Pasti tuh berita itu langsung cepat langsung masuk di kayak IG, kayak Facebook pasti kan mahasiswa kan gitu. Gimana kita caranya anak hukum kan pasti harus menetralkan, enggak langsung kayak provokasi itu, mencegah kayak provokasi atau hoax atau macam-macam gitu. Gimana pandangannya Mbak Dila itu tentang itu? Pandangan hoax yang masuk di kampus. Kita pasti kalau kita kayak berita nasional ya kayak contoh kayak kemarin kayak contoh UU IT gitu atau Omnibus Law kan kemarin kan terus langsung begitu cepat sebar gitu, ada yang hoax, ada yang ya gitulah, yang ada yang 19 detik gitu. Itu gimana? 19 detik itu apa Mas? Ya kayak UU IT yang kemarin ada kayak apa ya, kayak orang apa itu kan ada kasus yang 19 detik ya enggak ada. Garing. Itu gimana menurut pandangan Mbak Dia sebagai, apalagi Mbak Dia kan sebagai perempuan itu masuk di kategori korban atau kan ini kebanyakan banget ini. Ya gak apa-apa, kita kan anu santai, jangan disuruh Mbak Dia. Kalau saya sih, kita jadi mahasiswa hukum yang pertama kita harus kaji dulu. Kita kan nggak tahu itu hoax apa enggak. Ketika kita udah dikaji, baru ketika orang yang bukan anak hukum menilai hal tersebut, kita kan nggak mungkin dong kita jadi provokasi kan gitu. Jadi setelah kita kaji, terus tiba-tiba ada anak selain hukum yang bilang IT ini ternyata, Omnibus Law gini ternyata, yang aslinya itu kan masih mencong gitu. Baru kita sebagai anak hukum sebenarnya itu gak gini, gini. Loh kan itu dikaji oleh ahli hukum kan gitu. Jadi lebih tepatnya itu isu-isu nasional itu harus dikaji dulu sama anak hukum. Terlebih internal hukum itu sendiri. Dikaji apa yang menjadi isu pertama, apa yang menjadi penyebabnya, apa yang menjadi hal tersebut menjadi konflik nasional. Baru kalau itu kajian itu sudah selesai, kita baru bisa membenarkan yang hoax. Kita baru bisa membenarkan apa yang itu belum benar. Gitu sih kalau pandanganku kita sebagai mahasiswa hukum. Tapi itu fasilitasnya masih belum ya, saya masih belum bisa merasakan. Ya, itu kapan berarti Mas? Yang mana? Ya kajian-kajian kayak gitu. Ya kajian itu ya mungkin bisa langsung di Hima Hukum itu langsung disemprong aja tuh pengurus-pengurusnya itu pengen gak diam aja gitu. Saya minta request ini, saya minta ini gitu. Mungkin
kan ada tanyanya gitu untuk hima hukum gitu. Ya, terus terkait isu yang 19 detik itu Iya, kor- itu sangat itu mempersatukan bahasa katanya orang-orang gaul kayak gitu. Oh gitu. Mempersatukan bangsa ya. Itu gimana? Sebagai perempuan pasti kan tahu sebagai seorang ibu atau anu itu gimana Oh, bagaimana. seorang ibu apa sama? Ya gitu sih katanya sih. Saya kan cuma ya ngikuti aja. Ngikuti. Melihat apa enggak, Mas? Ya cuma sponsor dikit-dikit gitu. Eh, Gimana Mbak? Itu kalau UU IT menurut Mbak Delia itu gimana itu? aduh. Ini saya juga masih belum. Iya enggak kan ini kan cuma pandangan Iya, aja iya. gitu. Kita kan bisa lihat kalau kita lihat di sosmed UU IT ini UU yang pasal karet atau pasal apa gitu. Ini sebetulnya ini yang korban itu siapa gitu? Atau pelaku atau emang dibuat gitu atau gimana Mbak? Aduh ya. Mbak Dila tentang anu lah. Ya dikit-dikit aja untuk pandangan Mbak Dila yang sama ini ya diricik-ricik gitu. Gini, kalau masalah perempuan itu korban atau pelaku kan gini, banyak banget kasus di Indonesia Iya. itu yang dilibatkan sama perempuan. Banyak apa ya, si legende iki asli niki perempuan iki salah apa gak dari tuntutan pakaian iku ya apa kan gitu. Tapi negara itu nggak ngelindungin kita kan gitu. Nggak ada pasal yang melindungi kita, nggak dilindungi lah mbak negara awak dhewe iki ya perempuan kan ngono. Terus carane nilai kita ini korban apa enggak itu kan dinilai dari diri kita sendiri tuh. Dari kayak salah apa enggaknya kan dinilai dari kasusnya dulu sebenarnya, baru kita bisa nilai. Kadang kita tahu kasusnya pun nilai orang kita buruk, oh iki sing salah wedok kan ngono. Sebenarnya kan ya enggak gitu kan, cuman ya apa ya, kalau bicara perempuan itu jauh. Jadi wis mending skip aja lah. Oke. Oke, mungkin sampai di sini kita bisa bicara dengan Mbak Delia sebagai Ketua Kosma mahasiswa semester 1 Fakultas Hukum. Mungkin Mbak Delia bisa motivasi untuk teman-temannya yang ada untuk Fakultas Hukum untuk semester 1, 2, 3 gitu. Mungkin ada motivasi apa? Ya seperti harus mendongkrak jiwa raganya gitu. Jiwa raga. Ya dengan pandemi ini kan ya semakin panas awal-awalnya gitu. Mungkin motivasinya untuk semester selanjutnya gimana tuh Mbak Delia sebagai ketua mahasiswa gitu? Kalau untuk saya sendiri apa sih? Kalau untuk orang lain saya masih belum bisa menyampaikan motivasi. Motivasi saya sendiri teringat orang tua sih yang pasti. Ya, orang tua. Itu jadi motivasi saya Siap. dari kecil sampai saya sekarang, motivasi itu masih saya pegang teguh. Oke, gitu aja motivasinya. Iya. Untuk teman-teman, Untuk teman-teman. semester selanjutnya. Semester. Oke. Oke. Apa? Oke. Kalau untuk motivasi buat teman-teman saya masih belum ada. Oke ya. Maaf. Oke, Udah. sampai jumpa untuk selanjutnya dengan bicara dengan Mbak Delia season 2. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Fakultas Hukum ini.